Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian sedang melihat video pembelajaran ini. Ada yang mungkin sambil ngopi, duduk di beranda, atau sambil rebahan. Asal jangan sambil berenang ya. Soalnya nanti ya handphonenya rusak ntar. Oke, jadi hari ini kita akan membicarakan aspek usaha yang pertama dalam studi kelayakan bisnis ini adalah aspek legal atau aspek hukum. Ya, aspek yang menurut saya itu sangat-sangat penting untuk dianalisis terlebih dahulu, untuk dilakukan telaah terlebih dahulu. Kenapa? Karena sebelum kita berkaitan dengan aspek yang lainnya, pemasaran, operasional, ini dulu nih yang penting. Karena seringkali dalam usaha, ketika kita ngomongin aspek hukum ini, aspek legal ini, usahanya bisa berjalan lancar, udah oke. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, kena permasalahan hukum, kena permasalahan perizinan. Contohnya, nih, kasusnya ayam geprek Bensu ini nih. Tuh, yang dia punya masalah dengan ayam geprek. Tuh, ya 11-12 kan tuh namanya. Atau punya masalah soal yang dilakukan sama Aqua ini. Nah, nih, Aqua itu kan kalau dalam undang-undang kita di pasal 33, itu kan dibilang air, bumi, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. Tapi Aqua ini sebagai perusahaan swasta, dia bisa tuh manfaatin air dari babakan Pari Sukabumi itu kan katanya mata airnya. Nah, tapi dia bisa dan ini jadi masalah nih di tahun 2018 kemarin lah. Tuh. Nah, ribet banget deh persoalan perizinan itu dan kita sama-sama akan mempelajari kira-kira apa yang harus diperhatikan dalam aspek legal ini. Jadi aspek legal itu adalah segala hal yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen dan perizinan usaha. Sebelum kita memulai usaha, berarti kita harus melengkapi dokumen dan perizinan. Nah, dokumen itu apa aja? Ini. Ada yang namanya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Ya, ini adalah ya setiap warga negara itu harus memiliki NPWP sebagai bukti kita membayar pajak kepada pemerintah. Nah, begitu juga ketika mendirikan usaha, ada NPWP usaha gitu ya. Itu yang pertama, dokumennya perlu, usaha kita perlu namanya NPWP dokumennya. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan nama, mungkin kalian sering dengar juga, SIUP, surat izin usaha perdagangan. Kalau misalnya kita usahanya di bidang perdagangan, SIUP. Tapi kalau misalnya kalian nanti berkenaan dengan ekspor impor, ada yang namanya API, angka pengenal importir. Kalau usahanya berkaitan dengan ekspor impor. Ada lagi yang namanya nomor induk berusaha atau NIB. Banyak banget dokumen yang harus dilengkapi ketika kita mau mendirikan usaha dan itu tergantung dari jenis usahanya juga sih. Nah, setelah kita ngelengkapin dokumen, selanjutnya ketika kita mau berusaha juga kita harus izin gitu. Ya sama ketika kalian nggak masuk ke kelas ya izin juga kan sama dosennya. Izin Pak, kan gitu. Sama juga usaha ya. Ini juga tergantung dari jenis usahanya. Kalau jenis usahanya itu sifatnya relatif kecil, ya nggak perlu sampai izin pemerintah. Tapi kalau usahanya besar kayak ekspor impor ya perlu izin dari pemerintah. Jadi izin itu siapa aja? Ya mulai dari tingkatan RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai dengan pemerintah pusat. Jadi kita harus izin situ juga, gitu ya. Jadi tentunya perizinan di aspek legal ini, baik itu dokumen maupun perizinannya, itu sangat tergantung kepada jenis usahanya, ya. Jadi kalau misalnya usahanya di bidang agribisnis beda jenis dokumen sama usaha sama perizinannya beda dengan kalau usahanya bergerak di bidang ekspor impor. Oh, beda lagi kalau misalnya di bidang
pendidikan. Oh, beda lagi kalau di bidang industri, beda lagi ya. Dan bakalan banyak banget yang bakalan dibahas, yang perlu dibahas ketika kita mau bahas itu satu-satu. Nah, makanya dalam penjelasan saya kali ini, saya tidak mau menginformasikan mengenai apa itu NPWP, apa itu SIUP, apa itu API, NIB, apa itu PT, apa itu Persero, apa itu Firma. Enggak. Jadi kalau soal itunya itu kan definisinya bisa kalian cari learning by googling gitu ya. Tapi saya mau memberitahukan kepada kalian bahwa di mana kita bisa dapetin informasi tersebut. Sehingga ketika kalian nanti mau buka usaha, mau ngurus soal perizinan, kalian tahu harus kemana, gimana prosedurnya ya. Kalau kalian di sini saya tanyain soal definisinya, ya pasti kalian lupa juga, nggak penting buat ditanyain gitu. Kalau menurut saya, kalau soal definisi nanti soalnya jadi nggak bunyinya apa itu NPWP, apa itu SIUP, aduh. Kan kalau sekarang kalian tinggal googling udah tahu deh arti-artinya kan. Cuman saya mau memberitahukan ke kalian googlingnya di mana, gitu. Nah gitu ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu di era perkembangan teknologi seperti sekarang itu sudah memiliki yang namanya pelayanan terpadu satu pintu atau yang biasa disingkat dengan PTSP. Nah, PTSP ini hampir di semua provinsi itu udah ada. Nih di Tangerang Kota, ini di Ngawi. Jadi di semua provinsi itu udah ada. Jadi ketika kalian mau buka suatu usaha di mana, di Wonogiri, di Ngawi, di Malang, itu pasti ada yang namanya pelayanan terpadu satu pintu. Nah, kita ambil contoh pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di DKI. Nah, ada apa aja sih informasi yang terdapat di PTSP DKI? Nah, di situ udah ada tuh. Kalau mau diriin usaha apa, syaratnya apa aja. Ini bisa diklik nih di sini nih. Tuh. Nah, kita ntar lihat nih. Kemudian bahkan sampai dengan ada pelayanan yang namanya Jakevo. Jakevo itu jadi ketika kalian tidak sempat buat ke lokasi dinas pelayanan terpadu satu pintu ini bisa dijemput sama ojek online gitulah ya. Ini Jakevo ini tinggal hubungi 1500164. Nah, itu dijemput itu dokumen-dokumen kalian nanti diurusin surat perizinannya dan kalian juga bisa memantau informasinya ini izin saya udah selesai atau belum gitu, bisa pantau di sini, login aja dulu gitu kan. Nah itu jadi udah ada nih pelayanan terpadu satu pintu dan apa aja yang harus disiapin dokumennya tadi kita udah klik ya. Tuh kalian bisa lihat ini bisa berdasarkan kategori nih, ada berdasarkan badan usaha, kelayakan usaha, kalau pembangunan apa, perorangan bagaimana, kalau berkaitan dengan lingkungan apa aja udah ada. Kalau misalnya kita bilang kita mau ngeliat per bidang, tuh dia bakalan ngasih tahu, oh saya mau diriin usaha yang berhubungan dengan kehutanan. Tinggal diklik apa aja dokumen yang diperlukan di bagian kehutanan. Tuh, ada rekomendasi izin penggunaan kawasan hutan. Ada rekomendasi lembaga konservasi. Tuh, itu kalau berkaitan dengan kehutanan. Kalau misalnya berkaitan misalnya dengan perindustrian, apa aja nih? Kita mau diriin pabrik apa, industri apa aja, ya. Tuh udah gitu kalau pendidikan apa aja tuh, oh, izin operasional SD, SMP, SMP PAUD, SMA tuh udah ada semuanya. Dan yang ini kalau misalnya kita mau pelajarin, ampun dah bisa botak pala kita kalau mempelajarin satu-satu. Nah sekarang dengan ke perkembangan teknologi ini udah ada, jadi kalian tinggal cari aja usaha kalian akan berhubungan dengan apa, pariwisata kah, kesehatan kah, kelautan, perikanan, tinggal dilihat ya, tinggal dilihat kemudian dokumennya apa yang dibutuhkan. Tuh iyalah zaman sekarang gitu loh. Nah jadi ini informasi yang penting banget nanti buat kalian ketika kalian mau mendirikan suatu usaha, apa aja dokumennya di sini ya. Kita lihat misalnya di pariwisata, kita ambil deh satu. Nah, kan tinggal di-download, twing. Formulirnya tinggal di-download, twing. Kemudian mekanisme pelayanannya gimana? Tinggal dilihat, twing. Durasinya 2 hari doang, tuh. Nah, kalian masih ingat tentang ilustrasi yang tadi saya ceritakan di awal video, perihal hak mereknya ayam geprek bensu dan geprek bensunya punya Ruben Onsu nih.
Nah, ternyata dalam perkembangan kasusnya itu merek ayam geprek Bensu menang tuh di pengadilan MA Mahkamah Agung. Dinyatakan bahwa ayam geprek Bensu itu adalah terbukti yang benar, yang sah memegang merek geprek Bensu. Nah, tapi ternyata dalam perkembangan selanjutnya, ya, dalam perkembangan selanjutnya malah merek geprek Bensu itu dihapuskan dari Dirjen Kekayaan Hukum dan Intelektual, ya, Hukum dan HAM. Jadi malah dua-duanya nggak dapet tuh, baik si Ruben Onsu maupun si Beni Sujono, si pemiliknya merek ayam geprek Bensu. Nah, itulah dia persoalan hukum. Jadi kadang ketika kita mempermasalahkan hukum, bukan bukan kita untung, malah dua-duanya buntung kan, dua-duanya malah nggak bisa make. Nah, itu dia pentingnya kita untuk tahu mengenai hak paten, hak merek, dan indikasi geografis yang diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi pendaftaran hak paten, hak merek tadi yang berkaitan dengan Ruben Onsu, hak cipta, desain industri, sama indikasi geografis itu harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, jangan sampai kejadian kayak Ruben Onsu itu kejadian tuh di pas ketika kalian buka usaha. Nah, kita kenal dulu apa ini yang namanya paten. Kita cek ya di sini paten. Paten itu apa sih? Nah, paten itu adalah hak eksklusif. Jadi, hak eksklusif atas penemuan di bidang teknologi. Misalnya kalian nantinya nemuin teknologi yang bisa diperbarui, kalian bisa menemukan energi dari daun jarak misalnya gitu kan. Nah, berarti kalian harus mendaftarkan penemuan kalian itu, teknologi kalian itu ke sini Dirjen Hukum dan HAM perihal hak paten. Itu namanya paten. Lebih jauhnya lagi kalian silakan baca lagi ya. Baca sendiri. Kemudian yang merek nih sekarang. Jadi kalau merek itu ya berkaitan dengan logo perusahaan berupa grafis, gambar. Nah, yang berkaitan dengan geprek bensu tadi itu berkaitannya dengan merek ya. Jadi beda kalau paten itu adalah temuan teknologi yang kita temukan gitu, berkaitan dengan teknologi, tapi kalau merek berkaitan dengan logo, dengan brandingnya perusahaan. Nah, tuh, kemudian ada lagi yang namanya hak cipta. Nah, hak cipta apa lagi tuh? Nah, kalau hak cipta itu adalah hak kekayaan intelektual. Ya, hak kekayaan intelektual berarti berkaitan dengan kreasi kita. Misalnya kalian bikin video animasi. Nah, itu hak cipta tuh. Kalian bikin buku, kalian bikin puisi, kemudian puisinya dipakai orang dan menghasilkan, itu namanya hak cipta. Ya. Tuh, berkaitan dengan art, literary. Jadi art itu adalah seni, literary itu adalah kepustakaan, buku gitu. Juga termasuk program komputer. Misalnya kalian bikin program komputer, aplikasi APK gitu. Nah, kalian yang buat, tapi ternyata dipakai sama developer, itu bisa tuh digugat, namanya hak cipta ya. Terus, nah ini ada yang namanya desain industri lagi. Nah, kalau desain industri itu berkaitan dengan di sini bilang ada konfigurasi, komposisi garis. Misalnya kalian tuh bikin desain produk. Kalian pernah lihat nggak apa ya desain produk yang unik? Misalnya botol Le Minerale itu, botolnya kan beda sama Aqua tuh. Nah, kemudian desain botol Le Minerale tadi tuh bentuknya kan beda tuh. Itu dipakai sama perusahaan lain. Nah, itu namanya desain industri. Itu berkaitan dengan desain produk. Tuh. Kemudian ada lagi yang namanya indikasi geografis. Nah, kalau indikasi geografis itu beda lagi. Jadi indikasi geografis itu adalah misalnya kalian buka gudeg Jogja. Nah, tuh dia. Karena berkaitan geografis kan berarti wilayah ya, geografis. Kalian bilang, ini adalah makanan khas dari Jogja gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada pemegang pemegang hak kekayaan intelektual atas indikasi geografis nih, itu boleh dipakai. Tapi kalau misalnya ternyata kalian buka ayam rebus khas Boyolali gitu. Nah, ternyata dalam komunitas itu, komunitas orang yang tinggal di Boyolali, ada orang yang memegang hak untuk ya indikasi geografis ini, kalian bisa dituntut tuh. Nah, hati-hati sekarang kalau misalnya kalian buka makanan, buka usaha makanan, terus udah itu gunain apa namanya ciri khas dari suatu wilayah.
itu udah ada yang namanya indikasi geografis. Siapa tahu udah ada yang megang tuh haknya itu. Nah, tuh. Gitu. Jadi selain kita ngurusin dokumen, ngurusin tadi perizinan, ini juga menjadi faktor yang penting. Itu ada hak paten, hak merek, hak cipta, ada lagi indikasi geografis yang semuanya harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Tuh. Nah, tadi kan kita udah tahu bahwa untuk melakukan perizinan itu akan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Nah, ini kan. Nah, pelayanan terpadu satu pintu tersebut nantinya akan terkoordinasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dan nantinya ya, setiap usaha itu akan memiliki online single submission OSS. Jadi semua usaha akan memiliki kartu ID lah, identitas gitu ya. Nah, itu semuanya akan terintegrasi ke dalam data yang dimiliki oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, dengan adanya OSS ini, jadi seseorang bisa membuat akun di OSS dengan NIK, kemudian melengkapi aspek legalitasnya, dokumen-dokumennya yang telah ditentukan di pelayanan terpadu satu pintu, kemudian dia akan mendapatkan yang namanya nomor induk perusahaan. Setelah dapat nomor induk perusahaan, kemudian diberikan izin usaha, melakukan izin komersial operasional usaha. Selanjutnya pengusaha tersebut akan mendapatkan fasilitas nih. Fasilitasnya apa aja? Ada tax holiday, tax allowance. Nah, tax holiday ini adalah, ini kita buka. Jadi para pengusaha itu yang nilai investasinya range-nya antara 100 miliar sampai dengan 500 miliar, itu ada pengurangan pajak penghasilan sebesar 50%. Kalau lebih dari 30 triliun tuh, itu malah sampai dengan 100% selama 20 tahun tuh. Nah, ini pajak ini diberikan, pengurangan pajak ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada kriteria industri pionir, yakni yang pertama itu memiliki keterkaitan yang luas. Keterkaitan yang luas itu maksudnya apa? Oh, usaha tersebut akan menarik, akan apa ya namanya, mengurangi, membutuhkan banyak pekerja gitu. Kemudian memberi nilai tambah dan eksternalitasnya tinggi. Misalnya apa? Industri pengolahan pangan, karena negara kita kan agraris. Bisa ditanemin bahan pangan kan. Nah, diolah tuh. Nah, misalnya kitela, tahu nggak kitela, ciki-ciki kitela tuh yang dari singkong, diolah akhirnya mendapatkan nilai tambah. Jadi bukan cuma singkong doang, tapi menjadi ciki gitu kan, kitela. Memperkenalkan teknologi baru dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Nilai strategis yang itu tadi, agraris tuh. Jadi fokus kita di agraris, pertanian gitu ya. Nah, itu perkembangannya, jadi nantinya akan terintegrasi secara elektronik melalui OSS, Online Single Submission. Keterangan lebih lanjut bisa kalian lihat nih. Ada nih keterangannya, bisa kalian download sini. Apa itu OSS? Nah, ini ditetapkan di tahun 2018 ya. Tuh, prosedurnya bagaimana nih, ada nih. Nah, tuh, online single submission. Nih, tuh. Dengan OSS ini ya. Jadi seseorang yang mau mendirikan usaha itu bisa menggunakan dengan user ID OSS ini, akhirnya dia dapat tadi nomor induk berusaha, bukan lagi SIUP ya, tapi menjadi nomor induk berusaha. Dimulai dari tahun kapan? 2018. Jadi kalian udah update nih keilmuan kalian soal aspek legal gitu ya. Nah, ini nanti dokumen filenya saya kasih lagi ke kalian, saya upload di Ikhlas. Nah ya, jadi nanti tugasnya yang saya mau tanyakan ke kalian adalah, kalian kan tadi udah tahu bahwa oh ternyata untuk mendirikan suatu usaha ya, itu bisa dilakukan melalui PTSP ya kan, pelayanan terpadu satu pintu. Tinggal kita tentuin usaha kita dalam hal apa ruang lingkupnya, apakah pariwisata, apa pendidikan, perhubungan,
perindustrian, macam-macam. Nah, tugasnya buat kalian adalah kalian membuat makalah mengenai perizinan di mana usahanya itu bergerak dalam industri kreatif, ekonomi kreatif lah ya. Ekonomi kreatif itu apa? Periklanan. Terus udah gitu developer aplikasi. Terus apalagi tuh developer game. Nah, tuh usaha-usaha yang unik tuh kan. Namanya juga industri kreatif. Mainan gitu. Nah, industri kreatif. Nah, kalau industri-industri seperti itu apa aja sih yang harus disiapin? Kalian eksplorasi nih di sini. Dia masuknya di mana ya kalau industri kreatif? Nah, coba kalian eksplorasi, kalian boleh eksplorasi dari website ini PTSPDKI atau kalian eksplorasi di Google. Buat laporannya dalam bentuk makalah, gimana caranya aspek-aspek legal apa yang perlu dipersiapkan untuk mendirikan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi kreatif. Itu tugasnya dan dikumpulkan di minggu depan. Oke, baik. Ini sekian mengenai pembahasan kita mengenai aspek legal. Tetap produktif dan positif selama di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.